tidak panjang, tapi sedikit-sedikit, masih sedikit sekali, tapi dia sudah kooperatif untuk mau menyampaikan idenya gitu. Bagaimana? Walaupun dia bilang, ya walaupun dia bilang cuman tidak tahu, Mbak Fira, saya pancing terus kan. Lah, Mbak Fira kan ini tidak ini pintar pandai menggambar anim, kenapa nggak dicoba tantang itu saja? Dia berani jawab. Nanti teman-teman tidak setuju, seperti itu. Padahal sebelumnya kalau saya tanya dia tidak akan pernah menjawab. Itu bagaimana? Paling bagus dia itu jawabnya cuma pakai chatting saja. Jadi tidak pernah jawab, tapi pas waktu kemarin itu dia berani jawab. Ya intinya walaupun sedikit tapi akhirnya dia dapat 2 tantangan gitu yang dia peroleh gitu sendiri gitu. Ya dengan bantuan saya dikit sih. Gitu. Kenapa ya? Saya rasa dia sudah mulai merasa sedikit nyaman dengan suasana kelas. Ada alasan sesuatu? Saya tidak tahu. Orang tuanya juga pusing dengan sikapnya dia yang seperti itu. Gitu. Karena dia berbeda dengan adik-adiknya, ya. Tapi perubahan hal yang baik kan? Ya. Makanya saya sangat antusias sekali ya. Dan kemarin tuh sempat gini Sensei, saya tuh kan sempat agak rasa nggak enak. Kenapa? Karena kan pas waktu hari Selasa itu akuarium itu kan saya tunjuk beberapa anak. Jadi kayak ada sedikit kecemburuan buat yang lainnya kan. Tapi ternyata di hari kedua kan saya menunjuk orang lain kan, anak lain. Jadi akhirnya kayaknya teman-temannya sudah mulai, oh Bu Ima istilahnya tidak pilih-pilih gitu. Oh gitu. Ya, saya baru menyadari itu juga sih. Kayaknya anak-anak terbiasa, maksudnya mungkin guru-guru sebelumnya itu lebih kayak, oh kok anak itu terus sih yang dipilih, jadi gitu. Jadi akhirnya ya saya baru kayak menyadari itu kalau dari lihat ekspresi sama chatnya mereka di grup WA itu kayak oke, berarti memang harus gantian kayak gitu. Berarti yang sebelumnya itu mungkin anak yang aktif saja jadi bintang, dapat kesempatan banyak bicara. Ya, betul sekali, betul. Ya, betul sekali. Jadi Maaf, akhirnya ini kan seperti kondisi pelajaran Ibu Ima, ini yang siapa bicara di depan anak, sebenarnya ini tidak begitu ada kesempatannya. Karena yang kelompoknya bebas dari mereka. Iya. Jadi makanya kayak kemarin itu kan yang Sensei pakai yang dijadiin semuanya co-host itu kan banyak anak yang senang di jurnal refleksinya, banyak yang aku senang hari ini aku bisa jadi co-host karena aku bisa pindah-pindah sesuai dengan ini, pindah-pindah kelompok sesuai dengan keinginanku gitu. Jadi di jurnal refleksinya saya baca seperti itu. Jadi yang terkesan hanya yang di akuarium hanya yang jadi ikan saja, yang lainnya seperti kayak tidak terkesan gitu. Tapi saya kurang tahu yang kedua ini, belum baca sih. Saya Untuk yang bilang ya, Ibu Ima, yang Ibu Ima tadi bilang yang bisa jadi sebelumnya anak dipilih kasih oleh siapa yang guru gitu kan. Iya. Tapi ya bisa jadi ini juga ya. Tetapi yang ini artinya kalau bintangnya guru, ini artinya anak biasa merasa cemburu yang anak lain yang bicara banyak sama guru, kan? Iya. Tapi kalau apa ya, sebisanya mungkin guru mundur. Ini artinya bintangnya kayak kabur kan, siapa jadi bintang. Maksudnya jelas. Ini yang bukan guru pilih siapa atau guru pilih banyak anak atau jadi rata. Ini juga salah satu caranya, tetapi ini masih bintangnya guru kan. Iya. Kita bisa jadi harus belajar ya ini juga. Iya. Bagaimana ini? Iya, itu kan juga sebenarnya tahun kemarin saya juga agak merasa seperti itu, tapi kan ternyata karena ketemu langsung kan Sensei, jadi kan anak-anak itu kan akhirnya merasa, oh Bu Ima nggak gini kok ternyata gitu.
dan anak-anak juga berkembang semuanya gitu, mau maju semuanya. Nah sekarang kan kendalanya memang saya nggak ketemu langsung, jadi kan emosinya juga belum dapat gitu. Oh, Jadi akhirnya anak-anak juga masih kayak ya masih ingin tahu juga kan, semuanya masih ingin dekat dengan saya. Bahkan mama-mamanya kan juga supaya saya memberi mereka apa ya, pujian atau apa kayak gitu. iya, iya. Masih seperti itu, jadi kayak saya tuh kayak masih yang apa ya, sorotannya tuh masih saya gitu loh, semuanya tuh masih saya gitu. Nah, ini tantangan Ibu Ima ya. Walaupun online, bagaimana kita mundur diri sendiri terus ya. Ini artinya otomatis anak jadi maju kan. Iya, tapi ya kan kalau saya nggak bisa mundur kalau mereka belum mau maju, Sensei. Jadi saya harus bikin mereka maju dulu kan. Maksudnya mereka harus berani dulu, menantang diri dulu gitu semuanya. Baru saya akan mundur perlahan gitu. Kalau sekarang saya mundur, takutnya mereka nggak ada yang mau menantang diri kan. Ya benar. Gitu nggak? Begitu nggak? Kalau menurut saya sih gitu. Coba dulu ya maksudnya, tapi yang ini kan kita kembalikan kontrol belajar kepada anak. Ini artinya begitu. Ya, bukan berikan kesempatan kepada anak, tetapi yang kita lepas kontrolannya. Nah, ini yang memang sulit ya, tetapi yang bagaimana strateginya. Oke, itu ketika hari Selasa ya, hari Selasa pagi, ketika akuarium bagaimana? Coba lihat. Jadi kan kalian kan sudah menyelesaikan satu-satunya kelompok yang sudah menyelesaikan challenge 100. Bagaimana strateginya? Strateginya dibagi aja sih, maksudnya kalau misalnya aku nggak sanggup, Zaza yang ngerjain. Kalau Zaza nggak bisa, aku yang ngerjain, gitu aja sih. Jadi sering tukar-tukar gitu. Oh begitu ya, boleh tahu lebih detail. Kita sering itu sih, sering WA-an. Kalau misalnya waktu senggang, terus kita tanya apa aja yang belum. Terus habis itu kalau misalnya aku bisa ngerjain, aku yang ngerjain. Kalau Zaza bisa ngerjain, Zaza yang ngerjain gitu. Oke, terima kasih. Bagi waktunya itu gimana? Kan biasanya kadang kalau misalnya ada tugas yang kan ya misalnya jarang nyelesain 100 challenge-nya. Nah, itu bagi waktunya itu kayak gimana? Mungkin kalau aku lebih itu ya, lebih ngerjain tugasnya dulu. Nanti kalau misalnya emang ada waktu, aku kerjain 100 challenge-nya. Tapi kalau nggak ada waktu, biasanya aku kerjain pas weekend, kayak Sabtu sama Minggu gitu. Ah, begitu ya. Boleh tahu lebih detailnya? Jadi kadang itu juga video call bareng sama Kinan buat bicarain apa kayak mau bagi-bagi gitu. Oh, begitu. Makasih. Kalau kalian pembagian challenge-nya gimana sama satu kelompok kalian? Yang ditanya siapa dulu ini? Kamu dulu deh. Ya kalau aku sih nggak dibagi sih, makanya itu kesalahannya. Kalau Najmah? Kalau aku kadang kalau misalnya Najela udah usahain tapi benar-benar nggak bisa, kadang aku yang ngerjain. Kadang juga kalau misalnya aku nggak bisa, Najela yang minta tolong ngerjain. Kesulitannya apa? Kadang aku kadang nggak bisa bagi waktu, kadang habis itu kadang aku kan anaknya sering kayak misalnya dikit-dikit nunda, jadinya kan agak sulit gitu. Kalau aku kesulitannya karena harus bagi waktu sama aku belajar TPA sebelumnya. Kan aku TPA, Fisabilillah. Jadi baru ininya sekarang. Kesulitannya karena juga kadang harus ngerjain PR gitu.
kalau misalkan ada gitu, jadinya mungkin selesainya pas sore gitu, jadi baru bisa ngirimnya itu malam, ngerjainnya sore. Kalau persiapan tesnya sih aku udah beli bukunya, udah gitu juga ya udah sih, udah gitu belajar gitu toh. Iya, bisa tunggal. Iya bisa. Ya, ya memang mereka awalnya sangat grogi, Mas Jovan. Jadi Mas Raffi itu mengawalinya itu dengan sangat amat grogi sekali. Dia menantang dirinya luar biasa dia. Karena waktu saya telepon aja dia sangat grogi bilangnya. Oh, ngangkat telepon saya aja dia grogi loh. Nggak mau. Rencananya Ima telepon yang gitu. Waktu pagi itu kan Mas Raffi gitu. Boleh Bu Ima telepon. Nggak usah loh Bu Ima butuh bantuan Mas Raffi. Nggak apa-apa chat aja. Raffi tungguin loh, tapi ceritanya panjang, nggak bisa ditulis loh, nggak apa-apa, pelan-pelan. Raffi tungguin katanya. Jadi nggak mau ditelepon, mintanya di chat aja. Itu saking malunya sama saya. Makanya itu awalnya memang sempat agak aneh, tapi memang dia sangat itu menantang diri banget dia. Pas waktu ICS kemarin kan juga begitu, Sensei. Dia kan tidak menampakkan wajahnya, tapi dia kan bertanya terus dan menjawab. Ya dari situ kan saya langsung ya kayaknya Mas Raffi saja, karena memang saya lihat dia itu sebenarnya sangat kritis. Jadi dia berpikirnya kayak Mas Arik, Sensei. Nah, kan kalau Mas Arik itu kan lebih ke komunikasinya kan. Kalau Mas Arik itu kan susah bicaranya kan. Kalau Mas Raffi bukan, dia malu sekali. Jadi kalau mau ngomong itu mulainya itu malu. Padahal dalam otaknya itu banyak sekali yang harus disampaikan atau ditanyakan kayak gitu. Saya juga kagum sekali lihat perubahan anaknya. Beberapa kali saya ikut di breakout room, mereka mau buka video tapi hanya tunjukkan bagian atas kepalanya, tapi ya sebenarnya kemarin juga mereka ini sih agak ini juga kayak kemarin kan pada waktu breakout room yang hari kedua itu kan tiba-tiba muncul orang itu kan, jadi pada penasaran, jadi akhirnya pada japri ke saya. Ya, tapi video tadi kegiatan tadi betul-betul tampilkan full face dan mereka bicara jadi pusat perhatian kan, itu luar biasa tantangannya. Iya. Ya, Mbak Zaza juga sangat bagus perkembangannya, Sensei. Padahal awalnya mamanya itu sudah berpesan. Dia adiknya Mbak Taski, yang angkatannya Mas Tio. Mbak Taski kan orangnya cerewet. Nah, Mbak Zaza ini tidak sama sekali. Tapi akhirnya mamanya itu takut. Kemarin bicara kan? Iya, itu perkembangan luar biasa juga salah satunya Mbak Zaza. Saya juga kaget, kok Mbak Zaza jadi berubah seperti ini gitu. Awal-awalnya kan mamanya sangat takut sekali. Dari awal tahu wali kelasnya saya langsung japri ke saya, pesan-pesan banyak gitu tentang Mbak Zaza itu gimana gitu. Jadi ya alasannya? Ya, kalau menurut saya ini masih menurut saya saja sih. Dia pertama pasti merasa aman, pasti ya. Yang kedua mungkin karena dia kan punya kelebihan yang dia tulisannya bagus, Sensei. Maksudnya walaupun zona refleksinya itu masih cerita, tapi runtut gitu loh ceritanya. Ya bagus sih Kak menurut saya gitu. Terus pernah dulu saya bacakan di depan teman-temannya. Nah, itu dia sudah kayak mulai dihargai gitu loh, Sensei. Saya belajar itu dari anak-anak IBIME yang di anak saya. Yang artinya ketika lesson study juga, guru-guru cenderung mereka berikan kesempatan kepada anak berusaha. Jadi yang silakan bebas. Ini artinya berikan kesempatan kan, tapi anak belum paham yang opsinya atau pilihannya. Jadi yang sebelumnya misalnya
saya sekarang baru menyadari yang jurus bertanya juga. Awalnya mereka ikut jurus bertanya, tetapi yang dari situ gampang keluar ketika tahun 2019 ya, anak-anak agak Ya. ya, artinya kalau langsung berikan kebebasan, ini gagal ya, pasti gagal. Anaknya belum terbiasa. Ini juga salah satu tantangan kita. Pertama, itu yang ikut dalam yang bingkai ini, mereka menantang. Seperti meningkatkan comfort zone ya, lebih kuat. Selanjutnya, sekarang mereka bebas membuatkan. Apakah bisa mereka? Sudah kirim? Masih 8 anak. Oke, masih Oh, ada 9, nambah satu. Ya, 9 anak. minggu depan tidak ada. Jadi ya ibu-ibu suruh lagi ya, yang turun lagi. Iya. Ya, karena mungkin sepertinya mereka ngejar tagihan tugas dari pelajaran lain, Sensei, karena kan minggu depan sudah ujian. Nggak apa-apa. Atau lihat kondisi. Walaupun ibu imam dorong, tapi masih anaknya susah keluar dari comfort zone. Kita sekali lagi mau coba ya membuat pelajaran yang mereka bisa. Oh, ya. Ya, oke. Ini kan tadi saya baru membagi link ke teman-teman. Terus mereka kan belum berani masuk gitu karena di samping juga kita mendadak sekali tahunnya. Berarti misalnya kan ini open kelas via daring gitu, Nji. Menurut persepsi saya, kalau misalnya suatu saat Jogja untuk percobaan, kita open loh, terbuka loh. Itu aja, kira-kira kapan ya Pak Rio mengingat bahwa ternyata di Jogja juga ada komunitas Listen Study yang siap untuk dikunjungi dan disapa. Begitu saja Pak Rio, terima kasih. Terima kasih. Gimana kondisi Jogja? Sorry. Maksudnya dalam Listen Study-nya? Kalau listen study-nya secara dengan Pak Jovan baru vakum, tapi saya biasanya suka masih berkumpul, kita bahas-bahas yang lain, juga membahas masalah Batlibang itu, terus KD-KD yang terganjal karena COVID, ya masih pribadi begitu. Kita orientasinya open kan kalau kita ketemuan sama siswa kan, jadinya kita susah menerapkan sistem-sistem listen study dalam pembelajaran kita karena kita nggak tahu bagaimana kalau diterapkan dalam daring gitu loh Pak. Jadi kalau daring ini kita jauh banget dari sistem listen study itu, kita cuma ngejar materi selesai, cuman itu saja dan banyak hal-hal yang membosankan. Ada kemungkinan nggak kalau Jogja bisa buat kelas kayak punya saya? Iya kan daring kan, insya Allah bisa. Nanti kalau untuk kelas saya tidak bisa, karena kelas saya 100% luring. Nanti saya tawarkan ke teman-teman yang 100% daring. Karena punya saya kan marginal ya, yang punya HP satu kelas itu, kelas saya itu ada 16, yang punya HP 2, yang satu dijual buat maem. Jadinya saya luring, saya guru kunjung. Nah kalau teman-teman yang lain kemungkinan besar kan yang Muhammadiyah kan 100% daring. Nanti kalau iya saya tawarkan ke teman-teman. Kalau Bapak oke, saya siap Pak sama teman-teman. Bagaimana Pak Rio? Bagaimana Pak Jovannya? Aduh, itu enggak baik. Tapi saya juga setuju dan terima kasih banyak. Saya terkesan sekali ya. Iya, siap saya nanti jabrian sama Bu Ima dan Eli. Siap tak tembak ya Bu Ima, Bu Eli? Tidak, aku akan mati. Oke. Saya sudah ditembak sama Bu Tiwi kok, Bu Chan. Bu Tiwi langsung japri saya. Oh iya, coba Bu, kalau Bu Tiwi kan sana fasilitasnya 100% daring. Coba tolong dijawil aja biar dia mau sama Bu Ima. Saya mau banget itu. Kalau saya tuh pengen seperti Bu Ima, tapi fasilitas tidak memungkinkan. Iya, karena saya luring Pak. Luring saya guru kunjung.
Saya dari pintu ke Kalau pintu. tidak bisa online, pasti ada alternatifnya. Ya, Iya. terima kasih. Saya malah kepikirannya malah di pelajaran matematikanya, Sensei. Karena mereka sekarang sudah mulai bagus komunikasinya, saya ingin menantang mereka untuk bikin jadwal sendiri. Karena saya belum bisa, mereka bikin jadwal sendiri. Susah. Kalau jadwalnya sesuai, saya usahakan Rabu, misalnya. Kalau begitu, ini juga bagaimana tantangan berikutnya 2 minggu yang akan datang pada hari Rabu. Kita setelah motivation tetap buka, terus mereka jadi bebas belajar matematika bersama-sama seperti tahun kemarin. Iya, rencananya membuat jadwal dulu, Sensei. Jadi 2 bab ini tuh mereka kayak masih keteteran gitu. Jadi masih kayak saya kasih jeda waktu aja mereka masih belum bisa gitu. Jeda waktu maksudnya? Kan kalau tahun kemarin tuh kan awalnya kan tidak langsung satu modul gitu kan, satu LKS gitu kan. Nah, kan saya kan ini, oke, sekarang LKS 1 sampai LKS 3 kayak gitu loh, Sensei. Kalau kemarin kan awal-awalnya gitu, tapi lama-kelamaan mereka kan ngatur waktu sendiri. Nah, sekarang itu mereka saya atur gitu aja susah gitu. Susahnya gimana? Kalau dulu itu kan saya bisa kontrol 1 hari penuh. Jadi kan misalkan jadi ambil nyuri-nyuri waktu gitu dan selalu bisa memotivasi mereka kan. Akhirnya mereka walaupun istirahat ngerjakan, walaupun ini tetap ngerjakan kayak gitu. Terus atau mereka bisa karena tertantang dengan teman-temannya pakai stiker kan. Sekarang kan nggak ada stikernya. Saya bingung untuk menandainya itu kan gimana gitu kan. Bisa, Kan anak-anak sendiri. di online bisa. Stiker juga bisa. Oh, bisakah? Pakai? Ya, Oh, gitu. gampang sekali. Saya nggak tahu caranya. Ya itu sih, itu yang saya bingungkan kemarin itu kan. Mungkin karena nggak ada stikernya kan, jadi kan akhirnya tidak bisa melihat pencapaian dirinya gitu. Jadi kan akhirnya mereka kayak menunggu saja dari saya gitu kan. Itu untuk yang cepat. Untuk yang lambat nggak akan bisa termotivasi karena kan nggak melihat kemajuan teman-teman yang lain. Kalau kemarin itu kan mereka termotivasi karena kan, kok temanku stikernya sudah sampai sini, aku masih sampai sini, gitu kan, Sensei. Mereka jadi sudah kan akhirnya pegang soalnya. Kenapa? Mereka sudah pegang soalnya. Biasanya kalau sekarang belum. Biasanya di awal itu saya kasih ini saya kasih soal. Jadi saya kasih soal per subbab gitu. Kayak misalkan kemarin itu kan operasi hitung campuran itu. Nah, itu pecahan dulu, itu pecahan saya kasih. Ini ya sampai hari ini. Jadi nanti kalau sudah bisa cek sheet duluan, kalau belum berarti nah itu nggak sesuai dengan target, jadi molor. Oke, coba aja. Kalau kita tidak membuat suasana, anaknya tetap tidak bisa kan? Ya, makanya. Itu masih ada 2 minggu, 1 minggu setengah. Jadi Ibu Imat, tolong share ke anak. Sekarang materinya apa? Lingkaran. Itu minggu depan ya. Ya, 2 minggu lagi materinya lingkaran. Jadi yang lingkaran. Terus Ibu Imat tolong kirim nama-nama anak semua di dalam Excel sheet kalau bisa. Saya coba buat supaya mereka bisa ini ya, buat progres. Terus kemarin bagaimana ketika jadi bebas? Ibu Ima mengamati yang kayak kayak relasinya atau yang kumpul di mana atau ya pasti masih gender kan, Sensei, karena kan masih baru juga kan mereka. Maksudnya laki-laki kan cenderung ke laki-laki gitu kan, yang perempuan ke perempuan. Masih seperti itu. Terus juga kalau tapi bagusnya mereka mau coba pindah-pindah itu loh, Sensei. Jadi di sini gitu. Tahu kalau misalkan ini pakai HP itu juga masih mau ngunjungin gitu. Ya, itu PR-nya berat. Mereka masih sudah mulai perempuan bisa saja. Kalau nanti Ibu Ima coba mengamati, terus yang kalau sudah waktunya,
misalnya hari ini setelah 20 menit harus pindah. Ketika itu misalnya apa ya, laki-laki perempuan minimal satu orang ada ya. Itu juga bisa. Oh ya ya. Oke oke oke. Sambil lihat kondisi dulu ya. Baik baik. Ya. Morning session kita fokus challenge 100 original ya dari mereka. Oke. Tapi kalau misalkan ada yang terlalu aneh itu gimana, Sensei? Mereka nggak ini dulu. Sebelum ke challenge 100 original, kita nggak seharusnya bikin kayak mereka biar sharing dulu ini masuk akal atau tidak gitu. Kemarin soalnya saya baca ada yang challenge-nya makan batu. Itu gimana? Misalnya kalau daripada kita memutuskan, misalnya kita cek dulu. Kalau ada yang aneh, ini yang kembalikan siswa, terus yang kita bahas bersama bagaimana ini. Apakah yang atau ya saya kira butuh waktu untuk konfirmasi ke anak-anak juga, karena ada beberapa yang terlalu aneh gitu, yang terlalu absurd. Tujuan kali ini adalah bukan membuat challenge 100 ya. Bukan, yang melakukan challenge 100, tetapi membuat challenge 100. Ya. Prosesnya ya. Ya, prosesnya. Ya, cuman kalau challenge yang diangkat itu terlalu absurd kan kasihan juga. Orang tua bisa. Kenapa? Masih ingat ada apa challenge-nya? Kemarin cuman ya yang terlalu berlebihan ya itu sih makan batu itu, terus yang lainnya sih ya mungkin iya makan batu Sensei. Saya kan bisa-bisa dikomplain sama mama. Itu ya yang lainnya bagus sih, ada yang kreatifnya tingkat dewa kayak misalkan membuat tokoh anim itu Mbak Vira itu tadi sama Mbak Dayu yang digabungkan gitu. Kalau Mbak Dayu kan menyarankan membuat salah satu tokoh anim gitu namanya. Nah, kalau Mbak Vira itu lebih ke membuat anim, jadi menggambar anim gitu. Jadi nanti digambarkan dijadikan satu kemarin itu katanya. Jadi membuat tokoh anim original dari mereka gitu terus dinamain dia siapa gitu. Itu yang lainnya masih belum ini sih. Nah, itu juga mereka bisa memilih terus yang mengevaluasi. Ini kemampuannya tinggi sekali. Ya, kayaknya harus dibuat seperti itu dulu, pemilih dan mengevaluasi. Jadi nanti mungkin kita data dulu ya Sensei ya. Maksudnya challenge-nya ada apa saja, terus kita floorkan ke anak-anak. Ya, benar. Habis itu biar mereka mengevaluasi mana yang mungkin dan mana yang terlalu tidak mungkin. Ya, benar-benar. Jadi yang kalau bingung, semuanya bertanya ke anak saja. Ya. Kelas lain bagaimana anak saya? Ya sesuai dengan background wali kelas masing-masing. Maksudnya? Jadi kayak kalau saya itu kan pendekatannya itu kan lebih ke kalau saya itu lebih ke pendekatannya itu kan relasi ke anak gitu kan. Tapi kalau kelas lain itu ada juga yang relasinya tapi beda caranya. Terus ada juga yang pendekatannya itu lebih ke arah agamis. Kayak misalkan background-nya itu memang dia gurunya itu bagus di agama gitu kan. Jadi ya lebih ke diajak refleksi bersama, kemudian diajak ya ngaji kayak gitu-gitu loh Sensei. Jadi ya saya nggak bisa lah, nggak. Ya tergantung wali saya bebasnya pokoknya enggak masalah. Kalau saya kan sama koordinator itu kan diberikan waktu untuk hari Selasa sama Rabu itu sesinya wali kelas. Jadi terserah mau siswanya seperti apa. Kalau butuh ngobrol sama siswanya ya silahkan Zoom sendiri dengan siswanya. Hari Selasa sama Rabu mereka lakukan apa? Kalau kelas lain. Kadang kalau misalkan ada refleksi, mereka Zoom terus butuh refleksi, diajak bicara, kenapa
untuk dimotivasi lagi lebih disiplin pada saat Zoom kayak gitu-gitu aja. Ya tetap ada yang kalau misalkan tidak ada yang ingin dibicarakan ya cuman ngobrolnya via chatting Google Classroom aja gitu. Di forum gitu. Jadi mereka angkat topik apa gitu di Google Classroom, terus habis itu nanti anak-anak saling mengomentari gitu. Ya gitu aja sih kalau yang kelas lain. Nggak apa-apa, yang masing-masing berbeda. Oh ya, satu lagi, anak bagaimana? Anak laki-laki selain Kalau tadi Raffi Erza. Oh ya, Raffi, sorry. Selain Raffi, Ya. Kalau Mas Rasya sudah mulai oke kan Sensei ya, Mas Rasya kemarin yang hari kedua. hari Rabu. Ya, walaupun awalnya dia merasa kok aku cowok sendiri, ya sama kayak Mas Raffi Erza kan. Maksudnya kok aku cowok sendiri, tapi ternyata dia bisa gitu. Rido gimana? Mas Rido sebenarnya bagus Sensei, ya. Cuman kemarin belum dapat kesempatan aja karena kan sebelum-sebelumnya situasinya Mas Rido itu karena kan mama papanya kan kerja, jadi dia itu belajarnya di rumah saudaranya bersama dengan sepupu-sepupunya. Sebelum-sebelumnya itu suasananya nggak kondusif, jadi ketika saya ajak ngobrol, kalau dia buka mikrofon, itu suara saudaranya itu sangat keras gitu loh Sensei. Sebelum-sebelumnya gitu, tapi sepertinya saya perhatikan beberapa minggu terakhir dia sudah kayaknya mamanya lebih banyak dampingin. Kayaknya mamanya sudah WFH kayaknya. Saya juga nggak tahu. Karena maksudnya kan mamanya juga sering komunikasi dengan saya gitu. Gitu. Jadi kayaknya memang mungkin kalau sama saudaranya. Karena satu kali itu pernah seharusnya dia itu ngaji tapi dia nggak ngaji, terus akhirnya saya hubungi mamanya kaget loh. Oh, padahal kan sudah difasilitasi gitu loh Sensei, jadi bisa ikut Zoom sampai siang gitu. Tapi ternyata dia bolos. Akhirnya kayaknya mamanya mulai detik itu agak kurang percaya kalau ditaruh di saudaranya itu. Gitu. Atau gimana kita nggak tahu. Ya. Soalnya kalau Mas Rido itu agak usil Sensei, dia tipe anak laki banget lah. Apa? Sama kayak Mas, tipe anak laki-laki. Maksudnya? yang kinestetik, yang suka nggak bisa diam, suka bergerak. Dia kan hobinya juga kayak Mas Viku kan sebenarnya, hobinya kan gerak terus gitu, main gitu-gitulah. Ya. Yang saya pusing ini Mas Akbar. Dia koneksi juga kan? Bukan itu saja. Kenapa? Koneksi juga masalah kan dia? Iya, tapi saya tuh pusingnya karena gini Sensei, dia tuh sering bolos pelajaran, tapi alasannya tabnya baterainya habis lah atau koneksi jelek lah, tapi dia tuh selalu chat di WA. Jadi selalu aktif pamer kalau dia itu lagi nonton anime ini, sudah episode ini, mau diselesaikan sampai episode ini, kayak gitu Sensei. Jadi teman-temannya tuh akhirnya tuh kayak nggak percaya gitu sama dia. Bohong kamu, katanya tabnya rusak, tapi kamu nonton anime terus, sampai nggak ngaji, sampai nggak pelajaran gitu. Ya, karena kan dia anak tunggal, jadi anak tunggal, cucu tunggal. Maksudnya ya, jadi dia ikut mama papanya itu di rumah kakek neneknya. Iya ya, seperti itu. Jadi dia kayak raja kan, semuanya difasilitasin. Matematika bagaimana dia? Sebenarnya bagus, tapi kalah karena dia nggak teliti. Maksudnya karena kan ya anak tipikal seperti itu kan biasanya tidak gerusak-gerusuk gerusak. Untuk bulan ini Mbak Najma. Oh, bulan. Itu iya bulan, setiap bulan ganti ya. Yang bulan kemarin Mbak Kinan. Yang bulan pertama itu Mas Seno, tapi Mas Seno kan masih malu-malu gitu kan. Akhirnya kelas tidak berjalan dengan baik, malah diatur sama Mbak Kinan sama Mbak Najma. Tapi saya nggak ikut campur, saya cuma memantau saja. Jadi saya cuma memantau gitu. Tapi ya tetap Mbak Kinan bagus, cuman dia kan
tidak seaktif Mbak Najma. Kalau Mbak Najma itu bagusnya dia kayak ini, dia motivator ulung Sensei. Jadi kalau di grup itu langsung, guys, ayo segera absen. Itu loh sudah dipanggil sama Pak Amir di Google Classroom, segera lihat Google Classroom-nya. Jadi suka sekali mengingatkan teman-temannya. Gitu ya. Jadi saya punya asisten kalau Mbak Najma. Bagus. Iya, kalau Mbak Kinan ya harus di ini sih. Kalau misalkan Mbak Najma, memang Mbak Najma karakternya gitu. Siapapun ketua kelasnya dia akan selalu seperti itu di ini. Apalagi sekarang dia ketua kelasnya kan, jadi malah dia itu otoritasnya itu besar kan. Jadi akhirnya dia memanfaatkan itu dengan sangat baik. Gitu ya. Iya. Kayak kemarin Mas Seno, dia hafal loh Sensei, ulang tahunnya teman satu kelas. Oh gitu. Ya, jadi Bu Ima, hari ini Seno ulang tahun. Bikin Zoom ya, kita ucapin selamat. Oke, aku ini nanti tanggal ini yang ulang tahun barengan Bu Ima ada 3 anak. Jadi itu yang selalu yang selalu. Oke, Bu Eli. Maaf, baru sampai. Nggak apa-apa. Gimana? Progresnya ada? Bu Ima tukang bengkel, C. Iya, Mas. Nah, saya kemarin waktu apa tuh namanya yang trial sama Shinkenjuku itu kan anak-anak yang bisa gabung hanya sedikit. Jadi saya tuh baru mempelajari bahwa ternyata anak-anak saya itu karena kan kami nggak pernah kayak ada acara kayak di sekolah-sekolah swasta, kayak misalkan di Anak Saleh atau Safidillah yang tiap hari itu ada morning activity gitu loh Bu Ima. Oke. Jadi konyol banget. Ternyata anak-anak itu jarang yang bisa bangun pagi. Oh. Oke. Ya, karena kelamaan libur kan? I do not know. Mungkin iya seperti itu. Tapi memang kemarin kalau misalkan aku mau Zoom meeting sama mereka, itu memang mereka mintanya itu selalu di atas jam 9 gitu. Atau kadang-kadang kita ketemuannya tuh malam. Jadi jam 19.30 begitu. Tapi ya hanya sebentar sekali. Dan itu pun diskusi mereka udah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan, terus kita diskusi dengan singkat, jelas, padat kayak gitu. Nah itu banyak sekali pesertanya. Nah kemarin kan jam 8 persis ya. Nah itu yang bisa gabung hanya sekitar 10-an mungkin, atau maksimal mungkin sekitar 15-an anak yang gabung. Nah itu salah satunya selain memang banyak yang izin nggak bisa gabung karena nggak ada pulsa. Itu beberapa yang biasanya sebenarnya bisa gabung itu mungkin telat bangun. Jadi mereka belum konyol banget. Nah, terus kan tapi apa namanya? Ya nggak apa-apa. Kalau ngelihat kemarin sebenarnya juga ternyata anak Kauman juga nggak terlalu malu-maluin gitu. Enggak kok, keren kok kemarin. Aku juga oke. Karena aku nggak punya ekspektasi tinggi untuk mereka mau benar-benar aktif, mau jawab meskipun salah, terus berani. Anakku loh yang ciut duluan, Bu El. Pas waktu gini, nanti ini besok agak sedikit beda ya. Besok kita belajar dengan SDN Kauman 1. Itu langsung, gitu semua. Aduh Bu, aku grogi. Gitu semua loh Bu, bayangkan. Nggak kasih tahu sih, aku nggak kasih tahu mereka karena aku nggak mau kayak membebani gitu loh. Pokoknya besok ini ya ada sama Shinkenjuku, tapi ya bagi yang mau saja gitu. Terus mama-mamanya, terus anak-anaknya ternyata antusias gitu. Jadi memang sebenarnya biasanya kalau sama saya itu memang anak-anak antusias, tapi yang perempuan-perempuan itu banyak yang malu. Tapi kan kemarin ini kan Bu Ima, rata-rata kan di chatting kan ya? Ya. Iya Anakku kan? kan juga kan. Tapi ada 2 loh anaknya Bu Eli yang bagus itu. Siapa itu? Azam. Raffi Azam. Ya, Raffi Azam itu sama satu lagi siapa gitu. Lupa, laki-laki juga kok kayaknya. Iya, Arfa. Oh iya, Mas
Arfa. Arfa ya? Iya. Ya, Mas Arfa kan sama kayak nama anakku juga kan itu. Iya, ya aku juga awalnya bingung. Ya ada yang namanya Raffi juga, ada yang namanya Arfa juga gitu. Sama-sama Mikir, sama-sama iya. Raffi kan, Raffi Azhar, satunya Raffi juga kan. Kemarin itu kan. Nah, terus kalau challenge 100 itu aku belum mulai lagi. Belum mulai. Jadi minggu depan kan masih UTS. Nah, rencana aku itu karena ngelihat kemarin sepertinya mungkin anak-anak juga sudah mulai bisa dicoba gitu. Terus pingin bikin apa main apa ya? Main yang mereka terconnected satu sama lain itu mungkin juga mau mulai setelah minggu depan. Jadi minggu depan, minggu besok ini kan UTS, mungkin setelah PTS mau pingin coba, cuman jamnya mungkin nggak bisa pagi 7:30 kayak Bu Ima. Gitu. Jadi mungkin jamnya aku nggak ngerti. Dan itu pun saya juga nggak punya ekspektasi yang tinggi untuk mereka mau berapa orang yang bisa join gitu. Karena kan sekali lagi keterbatasan pulsa kan, koneksi internet mereka yang mereka kuotanya banyak yang izin pengen ikut misalnya tapi nggak punya kuota internet kayak gitu. Tapi ya tetap mau coba aja sih. Karena menarik kan, eman gitu loh. Jadi mereka sebenarnya berhak untuk dapat fasilitas lebih untuk mereka bisa dapat kemampuan lebih juga karena aku ngelihat Mas Raffi yang hari Selasa yang tadi di Rio Sensei kasih videonya di akuarium itu keren banget. Terus aku juga ngelihat perubahan Mbak Vira kebetulan kemarin waktu hari Rebu. Ya kan, Bu Eli tahu sendiri ya. Iya Bu Ima, aku saksi hidup dari yang kelompok pertama minggu lalu. Mbak Vira kan nggak ngomong sama sekali kan, ya kan? Aku ada di situ. Bu Ima, itu aku apakah datangnya terlambat, masuknya terlambat, atau emang itu enggak diskusi gitu? Enggak Bu Eli itu emang enggak diskusi. Oh oke. Terus kemarin waktu aku masuk, kan aku pindah-pindah juga karena kan jadi co-host kan. Seru juga loh. Seru. Aku aja yang kita udah dewasa aja kan norak ya, maksudnya iya seru banget gitu. Nah itu aku juga bisa membayangin anak-anak pasti juga ngerasain hal yang norak juga, seru juga gitu. Nah terus akhirnya kan loncat ke kelasnya yang ada Mbak Vira. Iya ketemu Mbak Vira lagi, gimana? Ternyata dong Mbak Vira dong ngomong. Buka aku video ya kan? Buka video. Aku ya ampun ini benar-benar luar biasa. Dari itu kalau kata Rio Sensei sebulan, kalau kata aku seminggu. Betul nggak, Bu Im? Betul. Karena seminggu yang lalu aku saksi hidup dia nggak mau ngomong, cuman buka video, nggak ngapa-ngapain. Terus yang sekarang mereka saut-sautan, saling tukar ide, kemudian ngobrol juga. Ya, walaupun jawabnya singkat-singkat ya. Ya nggak apa-apa, singkat-singkat itu aja aku udah ya ampun kan. Dan itu tetap dia mau artinya dia kan membuka dirinya, melibatkan dirinya, dan dia kan udah ngerasa di comfort zone-nya dia kan gitu. Nah aku juga ingin meskipun tidak semua anak-anakku bisa berubah seperti Mbak Vira atau Mas Raffi, tapi paling enggak ada kesempatan lah buat mereka yang dapat support orang tuanya untuk bisa mengalami hal yang sama gitu. Sebenarnya inginnya semua, tapi kan apalah daya karena kan ya keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Ya pingin sih 2 minggu lagi insya Allah aku pengen nyoba. Mohon bimbingannya Rio Sensei, Bu Ime. Aku belum berani nawarin sih, maksudnya belum secara detail nawarkan, tapi aku yakin mama-mama pasti mau support gitu. Coba apalagi minggu kalau depan, Bu El. Minggu depan ujian Bu Im, UTS. Oh, bareng ya? Iya, jadi makanya nggak bisa kan? Ya udah. PTS. Berarti 2 minggu lagi aja. Ya betul, 2 minggu lagi itu. Sensei, 2 minggu lagi aku sama Bu Eli ya. Tapi aku jujur Bu Im, aku nggak akan berekspektasi lebih. Maksudnya ya wes pokoknya aku coba aja, terus habis itu ya kasih kesempatan. Yang paling penting itu aku mau nyoba dan kasih kesempatan buat mereka karena kalau kita nggak nyoba dan nggak kasih kesempatan juga kan sayang sekali gitu. Kita mau lakukan apa gitu. Memang. Nah terus
nggak bisa dipaksakan juga. Sebenarnya pengen bantu juga anak-anak yang mereka nggak punya kuota. Aduh, sayang banget. Jadi mereka sebenarnya antusias juga. Cuman sayangnya kan keterbatasan mereka nggak punya kuota juga itu. Tapi ya mau gimana, kita kan ya nggak bisa seideal itu juga gitu. Nggak apa-apa lah, jalan dulu. Mungkin nanti yang nggak punya kuota bisa ada Nanti rezeki. kalau sudah turun dari pemerintah bantuannya. Nggak tahu. Aku no comment kalau itu. Ya kayak gitulah. Mohon bimbingan ya.